Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu mana dengan IWB? Alhamdulillah Kang Mas, hari ini IWB akhirnya mendapatkan secara gamblang ya kisi-kisi mengenai jalannya tes Maverick Vinyales dan Aprilia. Karena kita juga menunggu Cak, IWB sampai nunggu, lama bener sih nggak ada informasi apapun. Karena IWB juga cukup penasaran bagaimana jalannya tes untuk Maverick dan juga Aprilia. Karena ini akan menjadi kunci masa depan seperti apa. Apakah punya potensi untuk Vinyales dengan Aprilia ataukah malah negatif? Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa IWB sangat penasaran. Dan unfortunately Cak, ternyata di MotoGP.com tidak ada informasi apapun mengenai jalannya balapan. Artinya jalannya tes maksudnya. Artinya memang tidak ada kisi-kisi apapun dari Vinyales. Apakah dia puas dengan Aprilia ataukah ada beberapa poin yang membuat dia kurang puas. Nah, tapi tenang Kang Mas, IWB kan berusaha keras untuk mendapatkan informasi yang real tentang bagaimana jalannya tes di Misano kemarin. Dan alhamdulillah Cak, ternyata dari beberapa media besar baik Italia ataupun Spanyol, IWB mendapatkan kisi-kisi yang jelas dari first impression Maverick Vinyales terhadap New Aprilia RSGP. Kita katakan ini adalah motor baru ya buat Vinyales tentunya, mungkin bukan buat Alex Espargaro tapi buat Vinyales ini adalah new motor ya, new bike. Dan dia ternyata mengatakan bahwa dia sepertinya ada beberapa poin, nanti kita bahas. Yang pasti Cak, ternyata Vinyales langsung kencang dengan V4 dari Aprilia RSGP. Jadi ini lumayan surprise karena kita tahu bahwa karakter motor V4 dengan inline 4 itu sangat berbeda. Ini artinya apa? Adaptasi yang dilakukan oleh Vinyales ternyata benar-benar cukup cepat ya menurut IWB. Karena informasinya, rumornya, isunya di sekitar pedok yang di Misano kemarin, termasuk juga ada beberapa media luar Italia dan Spanyol mengatakan bahwa ternyata untuk lap time dari Vinyales ketika jajal RSGP tidak memalukan. Nah, ini menarik Kang Mas. Sebagai informasi, dalam rangka tes privat yang digelar oleh pihak MotoGP, untuk San Marino, tes ini dikhususkan untuk para test rider yang musim ini masih menjalankan tugas dalam mengembangkan motor oleh masing-masing pabrikan. Namun pada kesempatan kali ini, tidak semua test rider ikut serta Cak. Dari informasi yang ada masuk ke newsroom Iwan Benaran, bosnya Kang Mas, tercatat ada 4 pabrikan yang melakukan tes privat dan diwakili langsung oleh para test rider masing-masing pabrikan. Yang pertama adalah KTM, mereka menurunkan 2 test rider yakni Mika Kallio dan juga Dani Pedrosa. Sementara untuk Dani Pedrosa sembari mengumpulkan banyak data dan mencari setup terbaik, ia juga mempersiapkan diri untuk tampil kedua kalinya sebagai wildcard. Nah, sebenarnya baru tahu kan, jadi Dani Pedrosa akan turun lagi Kang Mas. Yang rencananya Little Spaniard akan kembali membalap di Misano. Jadi di Misano nanti Pedrosa akan turun lagi. Jadi sampai jangan ketinggalan kereta tuh. Nah, kemudian sementara itu dalam tes ada Steven Bradl turun mewakili Honda, termasuk Michel Pirro mewakili Ducati. Mereka juga memiliki tugas yang sama seperti test rider lainnya. Selain itu, Pirro dan juga Bradl rencananya diturunkan sebagai wildcard di seri Misano juga bareng Pedrosa. Jadi nanti akan banyak test rider yang akan turun wildcard ya di Misano. Maverick Vinyales berkesempatan mencoba RSGP lebih awal. Sejatinya memang menggantikan posisi Andrea Dovizioso yang sebelumnya juga dijadwalkan tes di sirkuit Misano. Namun karena Dovi telah mengamankan tanda tangan agreement dengan Yamaha, kontrak dengan Yamaha, akhirnya rencana tersebut pun berubah Kang Mas. Batal Cak judulnya, makanya sekarang diganti oleh Vinyales. Nah, di sisi lain ada beberapa pembalap reguler di Misano kemarin yang turut serta dalam tes, namun mereka turun dengan versi standar Superbike, jadi bukan prototype. Ducati turun dengan V4S, menempatkan 3 pembalapnya untuk bergabung dalam tes, yakni Francesco Bagnaia atau Pecco, kemudian Johan Zarco, dan juga Luca Marini dari Sky VR46. Sementara itu Yamaha juga turun dengan Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT, di mana ini adalah kali pertamanya Franco turun ke trek pasca recovery dari cedera lutut yang cukup lama dalam 2 bulan terakhir. Sekarang Saman pasti bertanya, piye Cak IWB hasil dari tes kemarin? Bagaimana tesnya dan apa yang dilakukan oleh Maverick Vinyales? Apa yang impresif bagi Vinyales dan apa yang kurang? Nah, ini sangat menarik Cak, karena kalau kita lihat dari semua informasi yang terkumpul di sekitar pedok, kita nggak akan bahas mengenai test rider lainnya, tapi kita fokus pada Vinyales yang ternyata Vinyales menyatakan bahwa dia sangat exciting. Dan ini menjadi hal yang sangat krusial karena bagaimanapun cukup banyak pembalap yang sebelumnya dari inline ternyata gagal setelah dia menyeberang ke V4. Jadi inline 4 setelah itu nyebrang ke V4. Karena kenapa? Karakteristik dari kedua motor ini sangat berbeda. Inline 4 itu lebih lembut, smooth, walaupun less power untuk top speednya. Sementara V4 dia lebih meledak-ledak, lebih beringas, lebih lebih ledakannya itu lebih luar biasa.
dan juga top speed-nya juga lebih tinggi. Walaupun secara kontrol sebenarnya lebih lembut dan lebih smooth untuk inline 4 atau Yamaha atau Suzuki lah kita ngomongnya. Kalau V4 kan hampir semuanya pakai. Tapi saat ini setelah 5 tahun hampir bersama Yamaha Vinales, kemudian nyebrang ke V4 menggunakan RSGP, makanya ini menjadi hal atau poin yang sangat bikin kita penasaran tuh, Cak. Makanya ini sangat exciting. Nah, informasi, Cak, kemarin ya Vinales sudah melakukan running, dan dari beberapa informasi yang lebih kumpulkan ternyata Vinales juga lumayan banyak ya. Dia running sekitar 50-an lap lebih informasinya ya. Jadi secara real Maverick Vinales ternyata menghabiskan 56 lap di sesi pagi hari dan mencatatkan waktu terbaik 1 menit 33 detik. Saya mencatat nih, Cak, 1 menit 33 detik. Ini informasi yang disebar di beberapa media baik Italia dan Spanyol, karena di MotoGP.com tidak diekspos mengenai ini, dan juga memang dari pihak Aprilianya pun tidak memberikan detail info mengenai ini. Tapi dari informasi para media yang sudah kita bisa verifikasi lah kebenarannya atau akurasinya, Vinales menorehkan waktu 1 menit 33 detik. Ini cukup baik, Cak, menurut IWB. Karena kenapa? Kalau kita bandingkan dengan lap record Misano, jadi the best lap record Vinales yang ditorehkan menggunakan Yamaha M1 itu di Misano adalah sekitar 1 menit 31.411 detik. Ini dicetak Vinales sendiri musim lalu dengan Yamaha YZR M1, dan artinya hanya terpaut 1,6 detik. Ini luar biasa, Kang Mas. 1,6 detik the first time trying the bike. Bayangin aja. Jadi ini artinya apa? Potensi Vinales untuk bisa adaptasi dengan RSGP sangat besar. Dengan inline 4 menuju ke V4 hanya beda 1,6 detikan lah kita ngitungnya. Ini impresif menurut BB dan tidak terlalu jauh, Cak. Tidak terlalu jauh karena ini kan masih adaptasi semuanya. Dari sisi ergonomi ridingnya, posisi ridingnya, dan ini motor yang digunakan masih motor pengembangan dari Alex Espargaro. Jadi dari postur tubuhnya itu semuanya dari Alex Espargaro yang lebih jangkung. Vinales pertama, laporan dari media mengatakan bahwa dia merasa nyaman. Itu yang pertama. Salah satu poin yang ia senangi dari RSGP Aprilia adalah exit the corner. Nah, jadi kemampuan keluarnya, Cak. Kemampuan keluar tikungannya. Di sini Vinales masih terus menyesuaikan diri karena banyak perbedaan antara Yamaha dan Aprilia. Contoh adalah karakter engine brake. Itu yang pertama. Kemudian perbedaan aerodinamika yang membuatnya sedikit ragu ketika gaspol di trek lurus dan ketika memasuki tikungan. Jadi ada 2 poin yang memang kata Vinales adalah sangat berbeda. Karakter daripada RSGP dibandingkan dengan M1 yang sudah dikendarai selama 5 tahun. Yang pertama adalah masuk ke tikungan. Nah, ini sedikit berbeda. Jadi sedikit berbedanya kita akan jabarkan nanti karena kita akan mencoba mencari quote atau pernyataan dari bos untuk Aprilia habis ini ya, kita akan lebih besar. Itu yang pertama. Dan kemudian kalau kita lihat dari Maverick Vinales hanya menyatakan 2 poin. Yang pertama adalah first day done ya, first day test done. Kemudian great feelings, I want more. Ini artinya apa? Tes pertama, hari pertama sudah selesai dan aku merasa luar biasa. Aku ingin lagi, aku ingin lebih. Artinya apa? Tidak cukup rasanya. Dia ingin lagi jajal motor ini. Itu yang pertama. Oke, ini mengenai Vinalesnya ya. Jadi kalau kita perhatikan memang Vinales ini berusaha adaptasi. Karena gini, ini tuh sudah share kesampaian semuanya. Aprilia yang pertama adalah mendapatkan data dari Maverick. Apa yang kurang bagi Maverick? Motor ini apa? Dari posisi stangnya, dari posisi joknya, dari posisi ergonomi ridingnya, itu akan menjadi masukan yang luar biasa buat Aprilia. Karena mereka ingin ini motor nanti ketika benar digunakan oleh Maverick Vinales akan nyaman buat dia. Dan ternyata first time untuk jajal motor ini sudah dikatakan nyaman. Ini sudah ya kita katakan good point lah yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi karakter engine. Nah, untuk karakter engine kita akan mencoba melihat apa yang dikatakan oleh Romano Albesiano. Ini juga salah satu pentolan Aprilia mendapatkan beberapa kata ya, beberapa buah kata bahwa ternyata untuk pengaturan yang digunakan pada motor Aprilia RSGP yang digunakan Maverick dari Albesiano dipastikan bahwa settingannya digunakan di Misano kemarin masih menggunakan settingan Alex Espargaro. Itu poin pertama yang dari Aprilia menyatakan ya. Kemudian yang kedua, ternyata Maverick Vinales sudah merasakan kenyamanan pada saat braking. Jadi pengeremannya dia sudah cukup nyaman. Artinya apa? Respon motor pada saat masuk tikungan, reaksi untuk braking stabilannya oke. Ya, ini yang pertama. Jadi mereka udah happy nih Aprilia nih. Oke. Kemudian
ini juga menjadi satu poin penting karena dari inline 4 menuju V4 ada beberapa poin yang membuat Vinyales sedikit ada kerancuan lah, intinya gitu, Cak. Jadi gini, nah ini kita quote dulu ya, kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Albesiano ya. Jadi mengenai informasi yang diberikan oleh telemetri, insinyur memberitahu kami bahwa kinerja pengereman sangat baik. Ini dari penuturan Maverick. Tidak ada perbedaan besar. Saya menduga pertama bahwa akan terjadi perbedaan mendasar atau perbedaan yang cukup signifikan dari menggunakan Yamaha ke Aprilia. Ternyata menurut Maverick tidak. Ternyata karakternya sangat mirip. Ini adalah good point. Kemudian ada satu poin lagi yang dikatakan sebagai masukan dari Vinyales menurut Albesiano. Di beberapa tikungan ada sedikit gerakan atau shaking, dan kita harus mencoba untuk menelaah apa yang menjadi masukan Maverick. Braking oke, tapi ketika masuk tikungan ternyata ada goncangan ya. Itu dari karakternya untuk RSGP. Mungkin satu lagi ya, ini kan motornya V4, jadi lebih beringas, dan menurut informasi dari Vinyales ketika dia braking kemudian masuk tikungan, nah itu ada goncangan atau shaking ya. Itu memang kalau kita katakan untuk kestabilan M1 itu memang di atas rata-rata karena dia kan mesin inline 4, dan kalau untuk beringasnya pasti beringas RSGP, Cak. Dan ini menjadi poin di mana Vinyales mengatakan ke Aprilia bahwa dia merasakan ada goncangan. Ternyata Maverick sangat menyukai karakter daripada RSGP ketika keluar tikungan. Menurut Maverick, motor ini stabil. Nah, itu yang penting. Jadi ketika keluar tikungan, motor ini stabil dan juga memiliki traksi yang baik. Jadi itu, Cak, yang menjadi beberapa poin yang dikatakan oleh Maverick Vinyales, dan menurut informasinya Albesiano dan juga tim Aprilia akan bertemu kembali dengan Maverick dan juga para tim insinyur mereka untuk membahas ini, karena bisa saja shaking ini pertama memang karakter dari V4 yang tidak sestabil inline pastinya, karena ya itu tadi karakter daripada engine, tapi bisa juga memang ada beberapa poin di mana sasis atau frame yang perlu diperbaiki, mungkin juga elektronik yang perlu diimprove lagi. Tapi yang jelas untuk saat ini pertama Vinyales adalah sangat menyukai karakter daripada RSGP. Motornya braking stabil, jadi masuk tikungan nih sama genjot nih, cowot gitu, Cak ya, bosan nih, Cak. Setelah itu braking itu stabil, jadi tidak terlalu banyak guncangan, dan ini yang penting karena sangat penting, Cak. Motor kencang, kemudian dia bisa masuk tikungan sedekat mungkin. Namun ada sedikit goncang ketika setelah dia nge-braking atau melakukan pengereman keras, masuk tikungan ternyata ada goncangan dikit. Jadi ibaratnya tuh apa ya, kayak nggak terlalu stabil ketika masuk tikungan. Ini yang menjadi sedikit kelemahan dan weakness yang dikatakan oleh Vinyales, dan saat ini masih menjadi masukan buat Aprilia nanti akan dimeetingin. Dan terakhir adalah sisi positifnya lagi adalah selain braking yang sangat stabil, kedua adalah keluar tikungan. Keluar tikungan sangat cepat menurut Vinyales dan juga stabil ya. Jadi cepat dan stabil, juga traksinya berlimpah. Ini yang penting. Menyenangkan buat kita untuk mengikuti ini. Ini adalah bikin penasaran aja, Cak. Apalagi lap time-nya hanya lebih lambat 1,6 detik dari motor yang sudah dipegang oleh Vinyales selama 5 tahun ya, hampir 5 tahun M1. Dan di Misano pula, karakter Misano adalah karakter yang sangat cocok buat inline 4, dan ternyata Vinyales bisa menorehkan waktu yang cukup baik, hanya lebih lambat 1,6 detik. Jadi ini luar biasa menurut WB. Good news buat Vinyales dan Aprilia pastinya. Kita akan lihat saja seperti apa improvisasinya, kita lihat saja, dan yang pasti ini akan menjadi sebuah petualangan yang baru buat Vinyales, dan kita juga penasaran nantinya. Nah, by the way, saat ini IWB juga ada satu poin yang cukup menarik. Banyak sekali saya sampean bertanya ke IWB, Cak, IWB, kok di Aprilia kemarin kita ngeliat ada semacam kayak apa namanya, kayak kunci L yang ketinggalan ya, nyantol di fairingnya. Dan juga KTM sebenarnya juga udah pakai. Itu apa sih sebenarnya kunci ketinggalan sama mekanik itu gimana, Cak? Orang Kang Mas sampean tuh ada aja. Itu namanya pitot tube ya. Jadi bosone ngomongnya enaknya pitot tube. Ini adalah sebuah alat yang sebenarnya cukup lama digunakan di F1, kemudian juga di pesawat pun sudah digunakan. Pitot tube ini adalah alat sebenarnya yang digunakan untuk mengukur density daripada angin, kecepatan angin. Jadi semuanya ini memang sangat dibutuhkan karena sebenarnya pitot tube ini lebih akurat, ya sangat akurat untuk mengukur semuanya itu. Pitot tube berfungsi untuk menentukan kecepatan udara yang diterima pesawat terbang, kecepatan air untuk perahu, kecepatan aliran cairan, udara, gas, dan sebagainya untuk industri tertentu. Sementara di balap F1 sendiri, komponen ini digunakan untuk mengkalibrasi kecepatan mobil selama pengujian musim dingin, dan ini memang sangat penting buat mereka, dan ternyata sekarang juga sudah digunakan di MotoGP. Dan kalau sampean tahu, Massimo Rivola itu adalah mantan pentolan lah dari engineering untuk di Formula 1 F1. Dan ternyata sepertinya memang semua ilmu yang dipakai oleh mereka, Massimo di F1 ternyata mulai
diterjemahkan atau dibawa ke MotoGP. Jadi ini sebenarnya untuk mengukur daripada angin, kemudian kecepatan angin, density dan sebagainya untuk di MotoGP. Ini gunanya untuk apa? Untuk pengembangan aerodinamika. Karena gini, Cak, setiap track, setiap kondisi itu pasti berbeda density daripada anginnya, karakternya seperti apa itu dipelajari sehingga mereka bisa meracik sebuah aerodinamika. Sekarang ini kan sama tahu sendiri, namanya perlombaan atau kompetisi sudah nggak hanya ngomongin mengenai engine, ban, ataupun elektronik, tapi sudah mengarah ke aerodinamika. Awalnya didengungkan oleh Ducati yang makin lama makin aneh, saya sama kan lihat sekarang MotoGP yang bentuknya udah kayak ikan lele, ikan siput-sip, ikan sapu-sapu ya kan, karena winglet yang luar biasa gede. Itu memang semuanya untuk aerodinamika, downforce dan lain sebagainya. Jadi ini adalah alat untuk itu, mengumpulkan data yang kemudian nanti akan diterjemahkan pada sebuah pengembangan daripada aerodinamika. Itu, Cak, poinnya ya. Jadi itu sekilas informasi IWB buat sampean semuanya. Semoga menjawab rasa penasaran tentang bagaimana Aprilia dan Maverick Viñales, dan kita akan lihat seperti apa perkembangannya nanti. Yang pasti ternyata Viñales menyatakan I want more, ya, dia masih sangat menyukai dan ingin lebih lagi. Artinya dia sangat enjoy di atas RGP, dan kita lihat seperti apa. Dan yang pasti Kang Mas, dengan Aprilia dijamin ya sampai geber-geber sampai mentok, limiter juga nggak akan dimarahin. Jadi Viñales makanya happy. Oke Kang Mas, jadi ngono informasi dari IWB bersama semuanya. Semoga ini menambah pengetahuan kita semuanya dan kita tidak ketinggalan informasi apapun di MotoGP atau apapun itu tentang motor baru ya. Jadi informasi dari Iwan Banaran hari ini. Dan kalau sama suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Dan ojo lali Kang Mas sampai sholat 5 waktu. Jangan pernah tinggalkan karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jaskandos.